ومن المتأكد الذي ينبغي الاعتناء به والحرص عليه الملازمة للصف الأول. ومن المتأكد, dan termasuk yang dianjurkan, yang ditekankan, alladzi yanbaghi al-i'tina'u bihi, yang siogianya diperhatikan, wal hirsu alaih, dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya, adalah al-mulazamatu lis-saffil awwali, melazimkan, menekuni bagi shaf yang pertama di dalam salat, wal mudawamatu 'alal wuqufi fihi, dan senantiasa selalu berdiri padanya, artinya pada shaf yang pertama. Ini termasuk sesuatu yang sangat ditekankan di dalam sholat berjamaah, agar memilih untuk berdiri di shaf yang terdepan atau di barisan yang pertama. Diqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alau ya'lamun nasu ma fil adhani was-saffil awwali," jikalau manusia tahu keutamaan yang ada di dalam melantunkan azan dan di dalam shaf yang pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka manusia itu tidak mendapati, illa an yastahimu alaihi, kecuali dengan cara mereka saling mengundinya, lastahamu, pasti mereka akan mengundinya. Wa ma'nal istihami al-iqtira'u, dan makna istiham adalah al-iqtira', yaitu mengundi. Dari saking besarnya fadilat keutamaan mengumandangkan adzan dan keutamaan berdiri di shaf yang pertama pada waktu salat berjamaah, jika seandainya manusia tahu fadilat dan keutamaannya, tentu mereka akan saling mengundi untuk bisa berdiri di shaf yang paling depan. Yang tahu pahalanya itu hanya orang yang berilmu saja, yang paham dan mengerti. Adapun yang tidak berilmu, tidak paham, awam, tidak mengerti, ya yang akhirnya bertetunjulan, ikam aja di muka, ikam aja di muka. Orang justru malah rebutan. Bahkan seandainya mereka tidak akan menempati shaf yang di depan kecuali dengan cara diundi, pasti mereka akan mengundinya. Nah, kamu ketika ada di shaf yang depan, kenapa malah bertetunjulan? Kenapa malah dorong-dorongan? Ikam aja yang maju, ikam aja yang maju. Orang aja rebutan sampai harus diadakan undian. Kadewani ulun di shaf nang depan tuh, apalagi di belakang imam. Kenapa? Kalau pindah disuruh sidin baca doa. Kenapa takut? Baca doa takut. Disuruh baca doa, bukan disuruh menyenso. Kalau disuruh menyenso baru keberatan. Ini cuma disuruh baca doa. Ulun kada bisa. Masa baca doa kada bisa? Cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selesai. Kada panjang, kada usah panjang-panjang baca doa tuh. Apalagi kalau sudah akhir dari sholat, nggak usah panjang-panjang baca doa. Ya, kelamaan nanti. Cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Nah, bergerak nak panjang-panjang doa. Pendek tapi dikabulkan lebih baik daripada panjang tapi kada kabul. Pendek, ikhlas, itu dekat dengan terkabulnya doa daripada panjang-panjang tapi kada ikhlas. Supaya orang tahu bahwa saya ini juga hafal loh baca doa, panjang lagi. Ya, membuang-buang liur basi. Ya, kenapa? Karena kamu baca doanya tidak ikhlas.
bahasa Banjarnya minta tangguh. Ya akhirnya doanya panjang, capek-capek, rahang, tapi kada dikabulkan. Lebih baik yang pendek tadi tapi ikhlas. Kan inti daripada doa itu adalah supaya terkabul, bukan panjang pendeknya. Jadi jangan bertetunjulan. Kalau ada sholat berjamaah, kalau bisa kamu pilih saf yang paling depan. Kalau seandainya kamu sudah ada di depan, alhamdulillah. Kalau kamu ada di belakang, buru-buru sebelum orang lain yang menempatinya. Itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan di dalam sholat berjamaah, dan itu dilazimkan. Jangan hanya sewaktu-waktu saja, tetapi setiap waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Begitu. Setiap waktu, jangan sewaktu-waktu saja. Lazimkan, tekunkan, kekalkan. Wa yahtaju man yaqsidu as-salata fi as-saffil awwali li fadlihi ila al-mubadarati qabla izdihamin nas wa sabqihim ila as-saffil awwali. Wa yahtaju man yaqsidu as-salata fi as-saffil awwali li fadlihi, dan perlu orang yang bermaksud untuk sholat di saf yang pertama supaya mendapatkan keutamaannya, li fadlihi, karena ingin mendapatkan keutamaannya, perlu apa? Perlu ilal mubadarati, kepada bersegera, qabla izdihamin nas, sebelum ramainya manusia, sebelum berdesak-desakannya manusia. Izdiham, kamu lebih dulu bersegera, jangan sampai nanti orang sudah terkumpul banyak akhirnya berdesak-desakan. Kalau di sini kada berdesak-desakan, bertunjulan itu. Kada insyaallah lah di Masjid Al-Falah, kada insyaallah. Berdesak-desakan ini insyaallah. Nah, supaya kamu tidak saling desak-desakan, maka lebih dululah datang, wasabqihim, dan mendahului mereka, ila shaffil awal, kepada saf yang pertama. Itu caranya, itu yang diperlukan agar kita bisa menempati barisan yang terdepan di dalam salat berjamaah atau saf yang pertama, yaitu bersegera datang sebelum manusia ramai dan mendahului mereka kepada saf yang pertama. Fa innahu, karena sesungguhnya, mahma ta'akhkhara, kapanpun ia terlambat, summa ata, kemudian ia datang. Maksudnya sudah orang banyak baru dia datang, kan terlambat. Wa qad sabaquhu, dan sungguh orang-orang telah mendahului dia ke saf yang paling depan. Rubbama, hingga akhirnya nanti kemungkinan besar ia karena ingin menempati saf yang di depan, yatakhatta riqabahum, akan melangkahi leher-leher mereka, fayu'zihim, maka ia mengganggu mereka. Wadzalika mahdzurun, dan yang demikian itu dilarang. Jadi begitu caranya supaya dapat saf yang terdepan. Buru-buru sebelum orang datang berdesak-desakan, dahului mereka agar kamu ada di saf yang terdepan. Jangan setelah orang banyak baru kamu datang, akhirnya karena ingin mendapatkan keutamaan saf yang di depan, dilangkahi leher-leher orang, kepala-kepala orang, kada tahu dibasa kan ini. Nah, itu gara-gara dia sendiri yang telat. Wadzalika mahdzurun, dan yang demikian itu dilarang, bisa haram kalau sekiranya orang lain terganggu karena kamu langkah badannya, kamu langkah lehernya. Ya kalau kita minta umpat lalu atau permisi, ini enggak main langkah-langkah aja. Paham? Wa man khasya dzalika fa salatuhu fi ghairi shaffil awwali aula bihi. Dan barang siapa yang mengkhawatirkan akan yang demikian itu, ingin mendapatkan saf yang di depan, tetapi akan mengganggu orang-orang yang ada di sana,
karena mesti harus melangkahi mereka. Fasolatuhu, bagi orang yang seperti ini yang mengkhawatirkan mengganggu orang lain, fasolatuhu, maka salatnya fi ghairi shaffil awal, di selain saf yang pertama, aula bihi, lebih utama dengannya. Artinya kalau sekiranya maju ke depan memenuhi saf yang terdepan, itu harus melangkahi banyak manusia sehingga mereka merasa risih dan terganggu oleh sikap perbuatanmu, maka sebaiknya kamu tidak usah ke depan, sholat di saf yang di belakang saja. Nah, kemudian setelah kamu berdiri di saf yang di belakang, thumma yalumu nafsahu, kemudian ia mencela dirinya, ala ta'akhurihi, atas keterlambatannya, hatta yasbiqahun nasu, sehingga ia didahului oleh manusia, oleh banyak orang, ila awaili sufuf, kepada saf-saf yang terdepan. Nah, begitu caranya. Setelah kita terlambat dan tidak memungkinkan untuk berdiri di barisan saf yang terdepan karena orang sudah kadung banyak, maka berdirilah di saf yang belakang saja sambil mencela diri sendiri. Ikam nipang terlambat, akhirnya didahului orang lain berdiri di saf yang terdepan. Coba kalau ikam kada terlambat, pasti ikam ada di saf yang terdepan dan mendapat fadilat keutamaan yang besar, pahala yang besar. Lain kali wahai nafsu, jangan terlambat lagi. Nah, begitu caranya supaya diri kita disiplin, nafsu kita menjadi lurus. Begitu. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, la yazalu aqwamun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasa selalu sekelompok golongan itu berlambat-lambat sehingga Allah akan memperlambat mereka. Naudzubillah. Akhirnya apa? Karena suka di belakang, suka berlambat, dilambatkan juga oleh Allah Ta'ala. Dilambatkan rezekinya, dilambatkan usahanya. Orang semua usahanya cepat naik dan meningkat, inya lambat. Orang semua usaha dan rezekinya bagus, inya kurang bagus. Dilambatkan di akhirat kena untuk masuk surga. Orang seberataan sudah menempati tempat masing-masing di surga, inya hanya saja datang. Kenapa? Karena ketujuh lambat daripada melakukan perbuatan yang baik. Nah, jangan batu tunjulan. Nyatakan batu tunjulan. Masa masuk surga batu tunjulan? Orang rebutan, kan begitu. Surga ini batu tunjulan, ikam aja itu nggak ada yang batu tunjulan masuk surga itu. Rebutan, kan begitu. Nah, jangankan surga, sembako aja rebutan. Iya, bagi-bagi sembako, berabut. Jangannya ada diantri, berabut itu. Untung diantri dengan tertib. Nah, begitu. Jadi jangan ketujuh berlambat, karena orang yang suka berlambat-lambat, Allah akan perlambat dia. Perlambat dari segala kebaikan, perlambat dari segala hal. Naudzubillah min dzalik. Wa minas sunanil muhimmati al-maghfuli anha taswiyatus sufufi wat tarassu fiha. Dan termasuk sunnah-sunnah yang penting, al-maghfuli anha, yang dilupakan darinya, banyak orang melalaikannya, adalah taswiyatus sufuf, meratakan shaf, wat tarassu fiha, dan merapatkan padanya. Ini adalah sunnah-sunnah yang banyak dilalaikan. Shaf itu harus rata dan lurus. Taswiyah. Bagaimana cara agar shaf kita itu lurus dan rata? Caranya adalah dengan mensejajarkan tumit, bukan mensejajarkan jari-jari kaki. Karena kaki manusia itu beda-beda.
Jika orang itu berperawakan tinggi, maka jari-jari kakinya panjang. Jika orang itu berperawakan sedang, jari-jari kakinya pun sedang. Atau jika orang itu berperawakan pendek, jari-jari kakinya juga pendek. Sehingga apabila yang dijadikan patokan dalam shaf adalah ujung-ujung jari-jari kaki, tidak akan rata shafnya. Lihat aja, temaju tak undur, temaju tak undur. Jadi cara agar shaf itu lurus dan rata adalah mensejajarkan tumit. Nih tumit, bahagian belakang betis kita, bukan ujung jari bahagian depan. Ingat itu. Banyak kadang ketika hari Jumat sholat berjamaah disuruh meratakan shaf, dia suruh ratakan, yang diratakan ujung jarinya. Akhirnya kalau dilihat dari belakang, temaju temundur, tidak akan rata, karena jari itu tidak sama. Tapi kalau tumit rata-rata sama. Kalaupun lebih panjang juga, itu tidak banyak, tidak jauh, sedikit. Sehingga jika tumit diratakan, otomatis semua badan ikut rata. Pinggang ketemu pinggang, bahu ketemu bahu. Tapi kalau seandainya yang diratakan itu adalah ujung-ujung jari, akhirnya nanti tubuh pun tidak akan rata. Yang awaknya tinggi tak ke belakang sedikit, nang awaknya sedang tak ke tengah, nang awaknya pendek tak ke muka. Kenapa? Karena jari yang dicocokkan. Tidak akan rata. Sesuatu yang tidak rata itu tidak akan terlihat indah. Sedangkan kita di dalam sholat dianjurkan untuk supaya sholat itu terlihat indah. Gigi aja kalau tidak rata, tidak bagus kelihatannya dibandingkan dengan gigi yang rata. Begitu juga dengan barisan shaf. Jika temaju tak undur, maka kelihatannya tidak sempurna. Nah, ini adalah sunnah yang sangat penting sekali dan banyak dilupakan. Wattarassu fiha, dan merapatkan fiha padanya. At-tarassu itu adalah merapatkan. Bagaimana cara merapatkannya? Dengan menempelkan bahu satu sama lain. Enggak harus menempelkan ini, apa nih, bahagian sisi betis kaki kita kepada yang satunya. Karena manusia macam-macam. Ada yang gelianan. Ini kadang dipaksakan ditempel-tempel, enggak usah. Yang penting bahunya yang nempel. Hadhu bainal manakib, disejajarkan antara bahu-bahu. Wataras, dan menempel. Supaya apa? Rapat. Kalau kaki, lihat dulu orangnya. Kalau orang yang biasa-biasa saja nggak apa-apa rapat kayak gini antara kaki kita dengan kaki dia. Tapi kalau orangnya gelian, jangan. Ada orang yang gelian, paham? Yang penting bahunya rapat. Itu tarassu namanya. Dan ingat, jangan mengikut sajadah atau karpet yang ada gambar sajadahnya. Kalau kamu sholat berjamaah mengikut karpet yang ada gambar sajadahnya, sepanjangan karpet ada 25 gambar sajadah. Akhirnya shafnya pun diisi orang 25 saja. Jarak antara yang satu kepada yang lainnya seterusnya itu sangat lebar, kadang 1 jengkal atau paling tidak 5 jari. Itu jika dirapatkan bisa jadi jumlahnya lebih dari 25 orang di saf itu. Bisa jadi cukup sampai 30 orang. Tapi karena mengikut gambar yang ada di sajadah, akhirnya masing-masing mengisi gambar itu. Lalu kemudian safnya tidak rapat, pahalanya berkurang, fadilat sholat berjamaahnya bisa hilang walaupun sah. Hati-hati, banyak yang kayak gitu. Kan biasanya ada sajadah atau karpet yang bergambar sajadah. Jangan ikuti gambar, ikuti sunnah Nabi.
Ini yang diikuti gambar karpet yang ada lukisan sajadahnya. Kita disuruh mengikuti sunnah Nabi, bukan disuruh mengikuti gambar sajadah di karpet. At-taswiyatu fis sufuf wat tarasu fiha, yaitu meratakan saf dan merapatkannya. Jika seandainya saf yang terdepan masih belum sempurna, lalu membentuk lagi saf yang ada di belakang, maka mereka yang sholat di belakang itu, di saf yang kedua sebelum saf yang pertama penuh, tidak mendapatkan fadilat keutamaan sholat berjamaah, walaupun sholatnya sah, tetapi pahalanya hilang. Atau saf yang depan penuh dilanjutkan dengan saf yang nomor 2, tetapi masih belum penuh, malah mereka membentuk lagi saf yang nomor 3, padahal yang nomor 2 masih belum penuh, maka orang-orang yang membentuk saf yang baru di saf atau barisan yang ketiga itu tidak mendapatkan fadilat keutamaan sholat berjamaah. Walaupun secara fikih hukum sholatnya sah, tetapi fadilat dan keutamaan yang 20 derajat lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian tidak akan dia dapat, karena tidak memenuhi adab-adab dan syarat-syarat untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah itu, yaitu safnya masih belum penuh tetapi dia membentuk saf baru lagi. Hati-hati, itu perlu dan sangat penting untuk diperhatikan, jangan sampai dilupakan. Waqad kana alaihi salatu wassalamu yatawalla fi'la dzalika binafsihi, dan sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani perbuatan itu dengan dirinya sendiri. Maksudnya beliau sendiri yang menangani tentang meratakan shaf dan merapatkannya. Wa yukthirut tahrida, dan beliau sering menganjurkan alaihi atasnya, wal amra bihi, dan memerintahkannya. Wa yaqulu, dan Nabi mengucapkan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Sungguh kalian ratakan saf-saf barisan kalian di dalam salat, atau Allah akan perselisihkan di antara hati-hati kalian. Sampai segitunya Nabi menganjurkan kepada para sahabat ketika itu agar meratakan dan merapatkan saf. Nabi langsung yang menanganinya. Kadang Nabi melihat ke belakang, ada kosong, gedem, maju. Ini kosong, isi. Geser, rapat. Rapikan, ratakan, rapatkan. Begitu. Oleh karenanya sering kita mendengar imam ketika akan takbiratul ihram dia mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ratakan saf-saf kalian, rapatkan, karena meratakan saf termasuk kesempurnaan salat. Itu hadis dan Nabi memang seperti itu. Ratakan saf, rapatkan, penuhi yang di depan. Atimul awwala fal awwal, penuhi yang awal dan yang awal. Maksudnya yang di depan dan yang kemudian dipenuhi. Itu sunnah. Begitu. Oh, pantas setiap kali beliau itu jadi imam sebelum takbiratul ihram selalu mengingatkan kepada para makmum agar meratakan shaf dan merapatkannya. Oh, ternyata itu sunnah. Iya, itu sunnah. Nabi yang mencontohkan, bahkan beliau yang menanganinya sendiri. Ratakan shaf, rapatkan. Ayo, masuki kosong ini. Begitu. Di Hadramaut semua imam begitu. Baik dari kalangan ulamanya ataupun dari kalangan habaibnya ataupun dari kalangan masyayikhnya. Begitu mereka. Habib Umar itu setiap kali sholat sebelum takbiratul ihram beliau selalu mengingatkan kepada para makmum, sawu sufufakum istawu. Begitu. Kadang tarasu wa hadhu bainal manakib wal aqdam. Begitu.
Ayo ratakan, ratakan, kata beliau. Sejajarkan antara bahu-bahu kalian, antara betis telapak kaki kalian. Tarasu, rapatkan. Stawu, ayo ratakan, kata beliau. Begitu. Apalagi Nabi sampai mengatakan la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian ratakan saf-saf kalian atau Allah akan perselisihkan di antara hati-hati kalian. Berarti terkadang terjadinya perselisihan paham, ketidakharmonisan di dalam kampung atau di dalam kepanitiaan masjid, bisa jadi penyebabnya ini. Setiap kali sholat tidak pernah rata dan rapat sofnya. Akhirnya gara-gara sofnya tidak rata, saling berselisih, hatinya pun Allah Subhanahu wa ta'ala perselisihkan antara satu sama lain. Akhirnya tidak harmonis, tidak seia sekata. Yang ini hendak menentukan acara hari besar Islam tanggal 12 Rabiul Awal, yang ini jangan teimbai kan anu tanggal 13 aja, kada 12, kada 13, akhirnya bertengkar. Gara-gara menentukan tanggal aja berajuan, akhirnya merajuk karena mau lagi datang. Ini bisa jadi ini ketidak adanya seia sekata dan terjadinya perselisihan gara-gara mungkin penyebabnya adalah ketika sembahyang safnya tidak pernah rata. Hati-hati, ini jangan disepelekan ini. Nah, akhirnya panitia masjid satu sama lain kada ada yang akur. Setiap kali rapat hingga berkekanjangan. Orang rapat itu santai aja, menentukan mana yang terbaik, pilihan yang terbaik dan suara yang terbanyak. Jika suara yang terbanyak memilih A, berarti itu yang paling baik. Kamu jangan memaksakan kehendakmu, udah ikuti yang terbanyak dengan lapang dada, selesai. Tapi enggak, tetap saja terjadi perselisihan paham, tetap saja terjadi kerancuan. Barangkali ini nih sebabnya. Kamu ketika sholat, kalian ketika sholat, safnya tidak rata. Akhirnya hatinya pun tidak rata. Safnya saling berselisih, temaju tak undur. Akhirnya hati-hati mereka pun diperselisihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh, jangan sepelekan. Kadangkala ketidakharmonisan yang terjadi di masjid atau mungkin di kampung di daerah kita secara umum disebabkan shafnya yang tidak lurus di saat melaksanakan sholat berjamaah. Jangan anggap enteng ini. Nabi yang langsung menyampaikan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Sungguh kalian ratakan saf-saf kalian atau Allah akan perselisihkan di antara hati-hati kalian. Wa yaqul, dan Nabi juga mengatakan, inni la ara syayatina tadkhulu fi khalalis sufuf. Kata Nabi apa? Sesungguhnya saya melihat setan-setan masuk fi khalalis sufuf, di sela-sela saf. Saya lihat setan masuk di sela-sela saf itu. Yakni biha, yang dimaksud oleh Nabi dengan sela-sela saf adalah al-furaja. Itu bolongan-bolongan yang masih tersisa, ruangan yang masih bisa diisi. Dibiarkan kosong, setan akan berkeliaran di sana. Yakni biha al-furaja allati takunu fiha, yang dimaksud dengan Nabi sela-sela saf itu adalah bolongan tadi yang ada di pada saf tersebut. Masih ada ruang kosong, masih bisa diisi, dan dengan penuh dia membentuk lagi saf baru di belakang. Akhirnya setan berkeliaran di sela-sela mereka. Hati-hati, bagaimana mungkin hati bisa khusyuk di dalam sholat? Kenapa ya saya kalau sholat tidak pernah khusyuk padahal saya berjamaah? Jangan-jangan sopnya kamu renggang-renggang sehingga menjadi tempat setan bermain-main. Dia akan melewati antara sela-sela yang kosong itu.
sehingga kalian terganggu sementara kalian tidak sadar. Na'udzubillah. Jangan kasih ruang bagi syaitan untuk mempermainkan kita di dalam sholat. Bagaimana? Dengan cara merapatkan barisan shaf kita. Makanya jangan mengumpati gambar sajadah yang ada di karpet. Itu kalau diumpati banyak yang kosong itu. Karena sajadah, gambar sajadahnya besar. Bukan untuk satu orang, kadang untuk 1,5 orang. Kalau cukup untuk 1,5 orang, berarti 2 kali gambar itu cukup 1 orang di sela-selanya itu. Jadi kalau seandainya 10, bisa 5 orang yang tersisa di situ. 10 gambar itu harusnya cukup orang 15, tapi karena dia mengikut gambar, bukan mengikut sunnah Nabi, ya akhirnya longgar. Lalu menjadi tempat bermain-main syaitan di antara sela-sela saf tersebut. Pantas sholat enggak khusyuk-khusyuk. Fayustahabbu ilsaqul manakibi bil manakibi ma'at taswiyati. Maka disunahkan menempelkan bahu-bahu, pundak-pundak ma'at taswiyati bersamaan dengan meratakannya. Jadi yang ditempelkan itu pundak aja. Kalau telapak kaki kita ditempelkan ke telapak kaki orang lain, takut orang itu gelianan. Nah, jam tariknya gelianan nih ya. Diranggangan pulang tariknya. Diranggangannya pulang akhirnya inya ranggang sholatnya nangain sorangan. Orang rapat inya aja ranggang sorangan. Kenapa? Kalau punya syaitan lewat. Inti keranggangan kayak itu karena setan lewat di bawah selangkangan ente. Tujuannya ingin menghindari setan supaya tidak punya ruang, tapi terlalu renggang ini. Akhirnya ente menyalahi sunnah. Orang sekiranya 1 jengkal saja renggangnya, malah jadi 50 cm misalnya, atau bahkan 70 cm. Wah, sorangannya berangkangan. Akhirnya syaitan di bawah selangkangan ente lewat. Na'udzubillah. Jadi disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang dimaksud dengan tarasu adalah ilsaqul manakibi bin manakib, yaitu menempelkan bahu ke bahu. Enggak apa-apa telapak kaki tidak saling menempel. Yang penting bahu dengan bahu yang satunya dengan bahu orang yang ada di samping kita, kanan dan kiri kita menempel. Itu sudah menutup ruang bagi syaitan untuk masuk di sela-sela shaf. Bihaitsu, nah, dan ma'at taswiyah, dan tetap diperhatikan juga bersamaan dengan meratakannya tadi. Bagaimana caranya supaya rata bahu ke bahu? Maka kamu harus ratakan tumit ke tumit. Kalau tumit dan tumit rata, bahu pasti ikut rata. Tapi kalau yang diratakan adalah ujung-ujung jari kaki kita, tidak akan rata. Nah, makanya ma'at taswiyah bersamaan dengan meratakannya. Bihaitsu la yakunu ahadun mutaqaddiman ala ahadin. Sekiranya tidaklah seseorang menjadi lebih di depan atas yang orang lainnya. Wala mutaakhiran anhu, dan tidak pula menjadi di belakang atau terundur daripada yang lainnya. Fadzalika huwa sunnah, maka itulah dia sunnah. Artinya rata, nang kadata undur kadata maju tadi rata, dan bahu ditempelkan antara yang satu kepada yang lainnya, itulah sunnah. Wa yata'akkadul i'tina'u bidzalik wal amru bihi minal a'immati, dan ditekankan al-i'tina'u bidzalik, memperhatikan itu, wal amru bihi, dan memerintahkan dengannya, yaitu meratakan shaf dan merapatkan, minal a'immati, itu yang dianjurkan dan ditekankan untuk memerintahkan daripada para imam-imam. Jadi anjuran yang sangat ditekankan itu adalah dari imam untuk mengingatkannya. Begitu. Kalau makmum yang lain nggak apa-apa, yang lain juga berhak untuk mengingatkan. Sini geser, supaya apa? Kesini geser, supaya rapat. Bagus. Mundur dikit, mundur. Bagus.
Kalau ada teman kita di samping mengingatkan seperti itu, ikuti, jangan gengsi. Aku pernah mondok, kamu udah pernah mondok. Wah, jangan gitu. Aku bisa memandikan jenazah, menyembahyangkan, kamu kada pernah, kada bisa. Jangan begitu. Iya, nggak boleh kita sombong atau merasa lebih hebat dari yang lain. Jangan. Paham? Terima nasihatnya. Atau aku pejabat tinggi, kamu orang biasa, jangan. Aku orang sugih, kamu orang miskin, berani-berani memerintah saya, jangan. Ini masalah agama. Kita semua merendah diri di hadapan Allah. Yang akan kita sembah sebentar lagi adalah Tuhan yang Maha Besar. Allahu Akbar. Kamu jangan merasa besar juga. Kadang ada yang kada hakun menurut, maju-maju. Lalu tahunya, rapat tangan. Ada orang betul-betul baik menyuruh kamu untuk merapatkan dan meratakan shaf, kamu malah kada tahu-tahu, dipaksa tarik, serah kue. Wah, ini dibawa masuk surga menolak. Alhamdulillah. Cuma yang lebih ditekankan adalah imam yang mengingatkan, begitu. Tapi yang lain juga dianjurkan untuk mengingatkan teman-teman yang ada di dekatnya, karena pandangan imam terjangkau. Imam mungkin hanya bisa memandang yang ada di belakangnya saja. Di saf yang nomor 3, nomor 4, apalagi yang nomor 10 misalnya, nggak tahu imam. Nah, di sini yang tahu hanya kamu dan teman-teman kamu. Jadi imam pertama mengingatkan sebelum takbir, ratakan shaf, rapatkan, penuhi yang di depan. Selanjutnya dibantu oleh makmum-makmum yang lainnya. Wahum bihi aula min ghairihim minal muslimin. Dan mereka para imam-imam itu dengan ini, yaitu dengan menganjurkan meratakan shaf dan merapatkannya, aula, lebih utama min ghairihim, daripada selain mereka, minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka a'wanun 'alal birri, adalah para pembantu-pembantu atas melakukan kebaikan, kebajikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wa bidzalika umiru, dan dengan itulah mereka diperintahkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling membantulah kalian atas kebajikan dan ketakwaan. Di antaranya saling menganjurkan untuk meratakan dan merapatkan shaf. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan saling membantu atas dosa dan permusuhan. Jangan mengajak orang saling berbuat dosa, jangan mengajak orang saling membenci hingga saling bermusuh-musuhan, provokatif, enggak boleh itu, provokasi. Fa'alaika rahimakallahu ta'ala bil mubadarati ila shaffil awal, maka hendaknya engkau, semoga Allah merahmatimu, bil mubadarati, bersegera, ila shaffil awal, kepada shaf yang pertama. Wa alaika birassis sufufi, dan hendaknya engkau birassis sufuf, merapatkan shaf-shaf, wa taswiyatiha, dan meratakannya. Rata dan rapat. Rata berarti sejajar. Bagaimana caranya supaya tubuh itu sejajar, bahu sampai kaki sejajar? Yaitu dengan cara meratakan tumit tadi. Mastata'ta, sebisa mungkin. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini sunnatun, adalah sunnah mayyitatun, yang sudah dimatikan. Min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang sudah dimatikan oleh kebanyakan orang daripada sunnah-sunnah Nabi. Jarang ada yang memperhatikan perihal meratakan dan merapatkan shaf. Yang penting masjidnya sholat berjamaah, selesai. Dia lupa bahwa di dalam sholat berjamaah itu ada adab-adab dan aturannya. Bukan yang penting berjamaahnya saja, yang penting adab-adabnya juga dilaksanakan. Begitu, agar jamaahnya tidak sia-sia. Man ahyaha, barang siapa yang menghidupkannya, kana ma'ahu fil jannah, maka ia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Kama warada, seperti yang telah datang riwayat. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, dan diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa. Beliau sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya
sunnati faqad ahyani wa man ahyani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan aku. Kalau Rasulullah sudah hidup di tengah-tengah kita, dosa mana yang tidak diampuni? Hajat mana yang tidak dikabulkan? Penyakit mana yang tidak disembuhkan? Bala mana yang tidak ditolak? Kalau Rasulullah sudah hidup di tengah-tengah kita, azab dan musibah, bala bencana dan wabah tidak akan melanda. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjanjikan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau ada di kalangan mereka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ingin bala bencana hilang, diangkat oleh Allah wabah penyakit dan virus, hidupkan Nabi. Bagaimana cara menghidupkan Nabi di tengah-tengah kita? Dengan cara menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka berarti ia telah menghidupkan aku. Kalau sunnah Nabi dikerjakan, diamalkan, ketika bertemu satu sama lain di jalanan, mengucap salam, Assalamualaikum, yang satunya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Nabi hidup. Salat berjamaah dilakukan bersama dengan adab-adabnya, rapat dan lurus. Rasulullah akan hidup di situ. Kalau sudah Rasulullah hidup, bencana dan bala mana yang akan menimpa kita? Tidak akan. Virus mana yang bisa sanggup menimpa kita? Bala, bencana, musibah dan wabah melanda karena Nabi sudah tidak ada lagi di kalangan kita. Kenapa? Kita yang mematikan sunnahnya. Oleh karenanya hidupkan sunnah Nabi, jangan dilalaikan dan dianggap sepele. Waman ahyani faqad ahabbani, dan barang siapa yang menghidupkan aku berarti sungguh ia mencintai aku. Waman ahabbani, dan barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka ia bersamaku kelak di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang cinta kepada beliau dengan cara menghidupkan sunnah sidin, sehingga kita menghidupkan sidin di kalangan kita, dan kita membuktikan cinta kita kepada sidin, dan kelak kita akan bersama sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama fil jannah, di surga kelak. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.